Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Bapak Haji Mudrik Setiawan Malkan Sangitu yang kami hormati, yang berbahagia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA yang kami hormati, yang berbahagia, seluruh narasumber yang hadir pada hari ini, dan alhamdulillah seluruhnya hadir. Ibu, bapak, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini Allah ridho berkenan memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua untuk hadir dalam sebuah acara. Acara ini adalah acara tanda tanya begitu, dan nanti akan dijawab oleh bapak-bapak beliau yang hadir dan duduk di depan. Mewakili kepanitia, ibu bapak sekalian, kami ingin menyampaikan yang pertama, ucapan selamat datang kepada seluruh narasumber, ibu bapak dan seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang oleh karena banyaknya kami tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu sehingga terselenggara acara pada hari ini. Seluruh pihak, baik dari pihak pemerintah, petugas keamanan, para donatur, simpatisan, dan khususnya kepada seluruh warga Mega Bintang di Surakarta atau Solo Raya, diucapkan banyak terima kasih atas atensi dan bantuannya. Ibu bapak sekalian, diskusi sarasehan atau jawaban atas pertanyaan yang ditulis di depan ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Hari Ulang Tahun Mega Bintang yang ke-26. Di samping kegiatan-kegiatan sosial yang selalu dilakukan oleh Mega Bintang, hari ini kita akan menjawab kegelisahan dan pertanyaan dari sebagian rakyat Indonesia. Bahwa acara diskusi ini merupakan bagian pendidikan politik rakyat dan juga upaya dari kita semua untuk mengadakan atau melakukan meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan negara. Kalaulah ini secara politik praktis kekinian dikatakan atau dianggap sebagai bagian dari cawe-cawe rakyat atas perilaku rezim yang ada selama ini, yang dirasa tidak sesuai dengan etika kekuasaan, yang dirasa tidak sesuai dengan tata kelola yang baik begitu, dan yang jelas mengangkangi akal sehat. Maka seharusnya rakyat memang harus ikut cawe-cawe. Diharapkan dari forum ini rakyat mendapatkan referensi bagaimana dan apa itu sesungguhnya people power, bagaimana melakukannya dengan efektif dan produktif, dan sejauh mana ia dibolehkan untuk mengkoreksi kekuasaan. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan mewakili rekan-rekan panitia. Tentu banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian Bapak Ibu prakata panitia yang telah disampaikan oleh Bapak Rus Utaryono SH MKN. Dan selanjutnya bersama-sama kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh Bapak Ki Haji Syukri Fadoli. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Profesor Dr. Amin Rais dan para pembicara yang saya muliakan, khususon kepada saudara saya Habib Haji Mutrik Sangitu, bin Robin Hood. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita berdoa bersama-sama untuk keselamatan bangsa dan negara yang kita cintai ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wassallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah, selamatkanlah negara dan bangsa Indonesia ini dari segala keterpurukan, perpecahan, kehancuran sebagai akibat rezim penguasa dan oligarki kekuasaan yang akan menghancurkan bangsa Indonesia ini. Allahumma rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami, rakyat bangsa Indonesia ini, khususnya umat Islam di Indonesia ini, sasaran fitnah dari orang-orang yang zalim dan haus kekuasaan. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, selamatkanlah kami semuanya dari orang-orang yang kafir dan berkhianat kepada negara dan bangsa ini. Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati say'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man sakka 'alaiha farfuq alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, barang siapa yang memimpin negeri ini, termasuk Presiden Jokowi, manakala mereka itu semuanya melaksanakan amanah dengan baik dan benar, maka sayangilah dia, cintailah dia. Tetapi barang siapa, termasuk Presiden Jokowi, manakala tidak mampu melaksanakan amanah dengan baik dan benar, justru berkhianat kepada rakyat, menipu rakyatnya, ya Allah, berikanlah laknat dan azab kepada mereka itu semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabul hajat atas segala hajat yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rakyat yang bertanya akan segera mendapatkan jawaban dari forum ini. Amin ya rabbal alamin. Dan bersama-sama kita ikuti sambutan Ketua Dewan Pembina Mega Bintang yang akan dibawakan oleh Bapak Mudrik Setiawan Malkan Sagitu. Tai tai. Assalamualaikum. Cek. Halo, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, mari kita bersama-sama memperlihatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya pada siang yang berbahagia ini. Mega Bintang mengadakan ulang tahun yang ke-26 dengan tema rakyat menanyakan kapan people power, arta jawab bego. Ya. Salam dan salawat kita hadirat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, dan ini saudara saya, sahabat saya dari SD, Mas Amin Rais ini ya. Umurnya meh padha karo ya 80 tahun ora apa-apa. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih kepada tamu-tamu yang hadir. Ini ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah banyak, Jawa Barat dan Jakarta. Tepuk tangan sekalian ya. Dan ini juga hadir saudara saya poran saya ini, Mas Syahganda Nainggolan. Nah. Juga ada Pak Sukri Fadoli, ada Pak Rizal Fadilah, dan ada dua mantan jenderal, beliau Pak Dedi S. Budiman dan Bapak Tan Aspan. Beliau ini mantan Pangdam Kalimantan dan teman saya ngopi. Mestinya Pak Tan, TNI yang aktif ikut hadir dan mendukung people power begitu. Jadi saudara sekalian, pertama, kenapa ini kok temanya kok rakyat bertanya kapan people power? Karena banyaknya orang yang tanya pada diri saya, Pak Mudrik, kapan people power atau revolusi? Karena negaranya sudah rusak, bobrok, dan banyak maling dan koruptor. Gitu ya. Aku doa. Nah, ini saya jawab, dan saya ini mengoreksi para analis politik, para bangsa yang ilmiah itu terek mengek. Dia itu mengatakan bahwa negara ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saya tidak setuju. Tidak baik-baik saja itu kata-kata bersayap orang tegas. Mestinya mengatakan bahwa negara ini rusak, bobrok karena banyak maling dan koruptor, bisa begitu ya. Tegas ya. Ini kita saudara sekalian, kita melihat keadaan negara ini sudah karu-karuan ya. Kita tuh mau minta tolong sama yang namanya anggota dewan tidak mungkin, sama semua tidak mungkin. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya. Jadi jalan keluar yang terbaik adalah kita melakukan people power atau revolusi sosial, saudara sekalian. Ya. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apalagi itu namanya Presiden Jokowi itu tidak pantas ya. Seorang presiden kok jadi tim sukses salah seorang capres. Ya, ini aneh. Dan dia sangat takut kalau sampai di pensiun. Kenapa dia takut? Karena dia merasa salah banyak melanggar aturan dan konstitusi di Indonesia ini. Kalau orang berani orang masalah. Pak SBY mau turun dengan tenang saja, Pak Harto juga, Gus Dur juga. Ini ribut. Kenapa ribut? Karena kalau damai saja turun, saya punya keyakinan dan insya Allah harus diadili dengan keluarganya semua. Ya. Tidak ada pilihan lain itu ya. Enak maling birang-birang baru jaluk mulai saya diadili. Ya. Jadi sudah tidak ada pintu untuk masuk untuk merubah negara ini kecuali dengan people power. Sekarang akan saya tanya kepada Anda sekalian, Anda melawan atau diam ditindas? Tanya. Alhamdulillah. Kalau bang demikian, insya Allah dalam waktu dekat akan saya praktekkan turun ke jalan dengan satu tema, turunkan Jokowi sebelum tahun 24. Ya. Saya butuh orang berani. Ojo kakean seminar-seminar muak percuma. Capek saya kalian. Ya kalau keberanian itu adalah kekuatan, saudara sekalian. Tanpa keberanian tidak ada apa-apanya. Ya. Kedua, saya juga akan menyampaikan kepada saudara sekalian. Ya. Ini kita bersemangat. Kalau sampai turun ke jalan, jangan kepalang tanggung. Bubarkan DPR, RI, MPR, dan DPD. Ya. Ini kan gila-gilaan. Bagaimana mungkin kantor DPR RI dipagari, dikasih setrum? Ini kan gila ini. Wakil rakyat atau takut sama rakyat? Coba. Kita tidak boleh hanya diam saja itu. Tidak boleh.
Kalau kita diam berarti membantu kejahatan secara tidak langsung, saudara sekalian. Ini saya sudah bilang sama Mas Amin, ojo kepala tanggung, reformasi jilid 2. Satu kuncinya harus punya keberanian, ya. Pulang dari sini Anda menyampaikan kepada keluarga, RT, RW, diberitahu. Dan jangan sekali-kali Anda tuh memusuhi TNI dan polisi. Karena musuh kita itu bukan polisi atau TNI, tetapi ketidakadilan. Termasuk yang menciptakan ketidakadilan adalah musuh umat manusia. Sekarang ini yang terang-terangan itu terserang Jokowi. Ya, saya ketakutan. Saya anggap itu presiden yang paling dolim saat dunia ini. Coba Anda lihat itu bagaimana Pak Anies Baswedan diperlakukan yang tidak adil. Sebagai seorang muslim harus membela orang yang didolimi. Ini sudah kebangetan, saudara sekalian, ya. Jadi kepada saudara sekalian, saya minta dengan hormat, dengan sangat, setelah kamu pulang dari sini, Anda harus punya keyakinan untuk menggalang kekuatan, membangkitkan semangat, rawatkan barisan, lawan pemerintah yang dolim ini. Jadi tidak husnul khotimah, saudara gitu. Ini harus kita lawan, ya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sebelum tahun 2024 Jokowi lengser dan diadili rakyat. Jokowi lengser dan diadili rakyat. Demikianlah sambutan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan itu bagi kita demi kejayaan bangsa, negara, dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tai. Demikian Bapak Ibu untuk upacara pembukaan acara hari ulang tahun Mega Bintang yang ke-26 Ahad 11 Juni tahun 2023. Selanjutnya diskusi nasional ataupun sarasehan yang akan dipandu oleh Bapak Rus Utaryono SH MKN. Pada beliau kami persilakan. Ibu bapak hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mulai sesi yang kita nantikan. Mohon izin kepada narasumber dan hadirin, saya diminta Pak Mudrik untuk memandu dan ikut duduk di depan. Ibu bapak sekalian, sedikit pengantar ingin kami sampaikan bahwa bangsa Indonesia ini sesungguhnya secara histori lekat dengan people power. Pengusiran dan pengakhiran penjajah meskipun berlangsung ratusan tahun, sungguh-sungguh melibatkan kekuatan rakyat. Tetapi ketika kekuatan rakyat itu hanya dijalankan oleh sekelompok kecil, parsial, terpecah-pecah, maka ia tidak bisa mengalahkan apapun. Dan ketika kesadaran berbangsa bernegara ditumbuh, kemudian kekuatan rakyat ini mengkonsolidir diri dengan lebih besar, lebih sistematis, masif, maka kekuatan rakyat, people power, dapat menggusur dan mengakhiri penjajah. Ibu bapak sekalian, bagaimana seandainya ada rezim pemerintah, rezim negara yang berperilaku sebagai atau seperti penjajah, meskipun tentu dengan perilaku, dengan style, dan dengan casing yang berbeda. Penjajah itu adalah menghisap, korupsi itu menghisap kesejahteraan rakyat, kerusakan praktek hukum itu menjajah keadilan, monopoli kebenaran oleh rezim itu menjajah kebebasan berpendapat, mengakali akal sehat, dan tentu saja mengebiri demokratisasi.
berkomplot dengan oligarki adalah bentuk penjajahan nyata terhadap masa depan bangsa ini. Jadi Ibu Bapak sekalian, people power, kekuatan rakyat adalah senjata yang dimiliki oleh sebuah negara untuk mengakhiri segala bentuk penjajahan. Bung Karno dulu jatuh juga diwarnai dengan kekuatan rakyat. Pak Harto pun juga demikian. Pertanyaannya, seandainya rezim ini berlaku seperti penjajah, apakah selayaknya kekuatan rakyat itu tampil dan menyelamatkan bangsa ini? Hari ini Bapak sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini akan dikupas tuntas oleh narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Saya tidak membacakan seluruh kurikulum vitae dari para pembicara oleh karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sudah kita kenal. Analisis politik dan hukumnya tajam. Kemudian pemikiran-pemikiran beliau cemerlang dan diteruskan dengan keistiqomahan dalam keseharian terhadap pemikiran-pemikiran yang disampaikan. Beliau-beliau ini memiliki kapasitas untuk berbicara mengenai persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu Bapak sekalian, untuk tidak mengulur-ulur waktu, kami ingin memperkenalkan secara singkat beliau-beliau yang duduk di depan. Untuk memudahkan, dari sebelah timur, dari sebelah kiri kami adalah Bapak Mayor Jenderal Dedi S. Budiman. Kemudian Bapak Rizal Abdullah yang tulisannya setiap hari kita nikmati. Fadilah, Pak Rizal Fadilah. Kemudian Bapak Sukri Fadoli, lawyer kita yang selalu berduet dengan Bang Egi dan kawan-kawan untuk membongkar dugaan ijazah palsu. Bapak Ahmad Khozinuddin, Bang Sahganda Nainggolan yang sudah beberapa kali hadir di gedung ini. Kemudian Dr. Muhammad Taufik Eza, orang pada ribut tentang capres, beliau sudah menjadi Presiden Ahli Pidana Indonesia. Dan senior guru bangsa kita, Bapak Profesor Dr. Haji Amin Rais, yang menyempatkan waktu untuk bertemu kita pada hari ini. Sebelah kanan kami, Bang Egy Sujana yang tidak asing lagi. Kemudian Bapak Sutoyo Abadi, Sekretaris kami lintas provinsi. Ibu Bapak sekalian, kita langsung saja. Saya agak sulit untuk mengurutkan begitu. Oh, iya. Jurnalis mantan napi politik, jin buang anak. Mantan, bukan mantan. Menurut saya, beliau dipenjara karena berjuang, bukan karena melakukan kesalahan. Bang Edi Mulyadi. Gelarnya jin buang anak. Oh, Dokter Andri. Bapak Dokter Insinyur. Oh, bukan dokter. Bapak Kiai Haji Andri Kurniawan. Ada jurnalis senior Bapak Muslim Arbi. Ya. Juga Pak Damai Hari Lubis. Alhamdulillah tulisannya hampir setiap hari kita nikmati. Bapak Mudrik Hanan yang menyediakan rumahnya untuk singgah para pejuang keadilan ini. Bapak Safri dari Jawa Barat, Mas Doni dari Jawa Timur, dan yang lain-lain mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Ibu Bapak sekalian, untuk membuka
sesi ini oleh karena begitu banyaknya, maka kita buat seperti kultum saja. Tentu dengan beberapa pengecualian yang nanti mohon maaf kita berikan porsi yang agak lebih kepada 1-2 pembicara. Untuk yang pertama, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Dedi S. Budiman. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Mudrik, beliau umurnya beda-beda tipis, beda-beda tebal dengan saya. Beliau 18 tahun, saya 17 tahun. Jadi beda-beda tebal dengan Pak Mudrik, beliau 18 tahun, saya 17 tahun. Mega Bintang malah lebih tua, 26 tahun. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, berkat rahmat dan ridho Tuhan, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Mega Bintang. Semoga Mega Bintang sukses ya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rakyat bertanya, kapan people power? Ini sangat menarik dan saya langsung mantan prajurit, darah mengalir. Apalagi Bapak Ibu adalah para pejuang, lebih deras lagi akan mengalir untuk membela dan mengorbankan jiwa raga untuk menyelamatkan bangsa, keutuhan wilayah, kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya yakin di sini ada polisi RW. Ada mitra Babinsa. Ya. Ada orang intelijen dari kepolisian, dari BAIS dan lain sebagainya. Saya yakin ada. Saya sampaikan kepada polisi RW, mitra Babinsa, inilah teman-teman kalian dalam berjuang menyelamatkan bangsa, keutuhan wilayah, kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dari ancaman neokomunisme. Takbir. Sebelum melanjutkan, saya izinkan menjelaskan sesuai buku strategi pertahanan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan untuk menyelamatkan NKRI itu adalah dengan sistem pertahanan rakyat semesta atau Sishanta. Strateginya adalah berlapis ya, untuk menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan militer di depan, sistem pertahanan nirmiliter di belakang. Gitu. Sebaliknya, untuk menghadapi ancaman nirmiliter, kita ini yang di depan, TNI dan Polri yang membantu kita. Itulah konsepnya. Nah, kembali kepada rakyat bertanya kapan people power. Kenapa bertanya? Karena saat ini
ancaman nirmiliter sangat seru, sangat dahsyat yang berimplikasi terhadap bubarnya NKRI, yang berimplikasi kepada keselamatan bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Karena ancaman nirmiliter ini sangat menonjol. Nirmiliter itu non militer maksudnya. Nggak tahu tuh bahasa Sangsekerta kali nirmiliter itu ya. Sangat menonjol di semua aspek kehidupan. Ya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang berimplikasi terhadap bubarnya NKRI. Yang paling menonjol adalah ancaman nirmiliter dari neokomunisme, berbaju kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, dan lain sebagainya. Inilah. Nah, waktu saya jadi tentara, saya juga pernah di intelijen, begitu. Kita selalu berusaha, maksudnya itu intelijen, selalu berusaha mencari keterangan yang berklasifikasi intelijen. Selalu dengan anak buah mengeluarkan UUK, unsur utama keterangan. Kurang 1 menit Bapak. Oh, 10 menit lagi? 1 menit. Maklum, udah 17 tahun. 5 menit aja, nawar boleh kan? Jauh dari Cimahi saya datang sini. Apakah ini UUK-nya? Apakah pemerintahan pusat terpapar neokomunisme? Apakah pemerintahan di daerah terpapar neokomunisme? Kalau iya, mana fakta datanya? Banyak sekali. 1, Pancasila akan diperas jadi Trisila dan Ekasila. Pernyataan-pernyataan para tokoh musuh Pancasila agama, ya kedengaran nggak tuh? Saya tidak percaya akhirat. Agama tidak boleh dibawa-bawa dalam sistem berbangsa dan bernegara. Ini bahasa tentara, begitu. Selanjutnya, rakyat dimiskinkan. Kenapa dimiskinkan? Supaya orang miskin bisa dibeli suaranya. Yang miskin-miskin ini dibawalah tempat tinggalnya ke, gagah tuh, rumah susun. Selanjutnya perusahaan dibangkrutkan, di PHK. Selanjutnya diberi narkoba. Kan begitu sekarang ini. Selanjutnya tenaga kerja asing deras mengalir. Nah, saya sependapat dengan Bapak Taufik Bahaudin akan segera datang G30 SPKI Jilid 2. Kalau bahasa saya bukan G30 SPKI Jilid 2. Cek bahasa Sunda mah erek di paehan nanti di genosida gitu, di genosida, nggak tahu bahasa Jawanya itu, dipateni. Ingat, PKI itu menghalalkan segala macam cara. Di Cina, di Vietnam, yang dibunuh itu kita warga negara mereka. Beda dengan di Jerman, yang di Jerman itu yang dibunuh adalah Israel. Kalau PKI yang dibunuh adalah bangsanya sendiri, berjuta-juta mati. Apakah Bapak Ibu siap untuk lawan? Selanjutnya terakhir. Saya alhamdulillah sudah dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur sudah jalan-jalan. Dan saya sudah melihat, mengenal langsung para komandan pejuang. Ya, saya sudah kenalan semua dengan para komandan pejuang di lapangan. Ya. Dan saya sendiri mendirikan Aliansi Pejuang Purnawirawan TNI. Ya, menyiapkan kekuatan di seluruh Indonesia. Tugasnya apa tugasnya?
kau 9 cacing itu di mana alamatnya? Kau catat, laporkan ke saya. Pemusatan TKA itu di mana saja? Laporkan ke saya. Selanjutnya, keturunan-keturunan PKI yang di DPR, yang di MPR, di mana rumahnya? Laporkan ke saya. Siapkan brigade milenial, brigade emak-emak untuk setuju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak sekalian, bersambung yang kedua untuk lebih menghangatkan Mas Dr. Muhammad Taufik, dipersilahkan. Berdiri atau duduk? Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Yang belakang belum. Takbir. Terima kasih. Sangat berbahagia hari ini ada Bapak Bangsa. Jadi kalau menyebut reformasi, besarnya PDI, salah satu yang membesarkan itu Pak Amin Rais. Karena tahanan politik dilepas juga di masanya Pak Amin Rais. Ya. Di sini banyak sahabat saya. Beliau ini satu kampus dengan adik saya, sama-sama pernah di skorsing juga di ITB, yang pernah di penjara juga. Jadi adik saya 6 bulan, tapi adik saya nggak pernah cerita, hanya saya yang tahu. Nah ini kalau beliau ini revolusioner sama seperti Pak Mudrik. Pak Mudrik ini punya hubungan pribadi dengan saya. Beliau ayah saya, abang saya, dan guru politik saya. Ya. Pak Amin tidak usah disebut. Bang Egy ini kawan saya sejak 92. Waktu itu beliau belum kenal dunia politik, masih demo di DPR. Ya. Mas Rus ini masih punya hubungan koneksi. Saya IP-an sama beliau ini. Jadi alhamdulillah di sini saudara Dr. Andre, dan ini kawan saya gara-gara jin buang anak dia jadi napi. Ya. Baik, saya ingin sampaikan singkat saja. Kalau Pak Mudrik mengatakan kapan people power, saya menginginkan setelah ini ada agenda kedua di Jogja, di Jakarta, di Bandung. Setuju? Kalau bicara people power, tidak ada yang melanggar hukum. People power itu adalah kekuatan rakyat. Nanti Pak Amin akan menjelaskan. 2014 Pak Jokowi juga membuat buku tentang people power. Betul? Sekarang kita ingin ibu-ibu, ini ada Mbak Wuri yang sudah menyiapkan mobil Pak Jokowi untuk diajak pulang. Berdiri Mbak Wuri. Ini namanya Wuri Baret. Kalau viral di media sosial, yang mau membelikan tiket, Mbak Wuri, aku urunan bayar dewe. Ya. Saya ingin katakan ada 3 peluang untuk menjatuhkan Pak Jokowi secara konstitusional. Pertama, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 2 2020 itu skandal korupsi terbesar. Kenapa? Angka pertamanya 521 miliar, sekarang sudah menjadi 821 miliar. Tetapi yang dipakai untuk COVID hanya 80 miliar. Takbir. Jadi kalau triliun, triliun, dikoreksi wartawan memang jago koreksi. Nah, ini juga ada sahabat saya. Jadi tadinya 521, sekarang 821 triliun. Tetapi yang dipakai untuk penanganan COVID hanya 80 triliun. Selebihnya dipakai modal, termasuk modal untuk martabak. Ya. Pasal 7 perubahan keempat Undang-Undang Dasar 45, salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah impeachment. Dan 3 syarat impeachment diatur di pasal 7. Yang pertama adalah penyelewengan terhadap konstitusi. Tadi semua pembicara, ayahanda Pak Mudrik, Panglima Besar Jenderal Bintang 6 sudah Jenderal Bintang 7 sudah ada obat-obat pusing. Jenderal Bintang 6 beliau sudah mengatakan salah satu pelanggaran konstitusi terbesar, belum pernah dalam sejarah istana dipakai sebagai tim ses. Betul? Itu pelanggaran konstitusi terbesar. Soeharto yang Jenderal Bintang 5 tidak pernah menjadikan istana sebagai tempat tim ses. Ini terang-terangan dan mendukung Ganjar Purnowo.
Ya. Ya. Purnowo. Ya. Jadi syarat yang kedua. Lalu syarat yang ketiga adalah penodaan terhadap pelanggaran hukum. Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan Perpu tentang Omnibus Law itu harusnya 2 tahun diperbaiki. 2 tahun tidak kunjung diperbaiki, ternyata justru menerbitkan undang-undang baru. Ini penyelewengan dan pelanggaran hukum. Jadi 3 hal itu yang bisa menjadikan Pak Jokowi masuk ke penjara. Sepakat? Lalu bagaimana skenarionya? Ini apa ndak kawan saya Bang Sahgan dan Enggolan dan juga Bang Rizal Ramli serta yang di Melbourne ya Prof Denny sudah membuat skenario. Jadi kalau Bapak Ibu sepakat, saya sepakat dengan Pak Mudrik, jangan menunggu 24 Februari ya. Pak Harto ke Pak Habibie juga people power, betul. Gus Dur ke Megawati juga people power. Jadi people power itu tidak dilarang, yang dilarang adalah makar. Saat ini yang bisa makar hanya 2, tentara dan polisi. Tapi saya yakin tentara tidak bisa makar karena senjatanya polisi lebih canggih dari senjatanya tentara. Betul apa betul? Tanya sama Kang Dedi, bener nggak senjatanya? Saya pikir itu yang biasa sampaikan karena tidak bijak, pembicaranya banyak. Mari kita sepakat habis dari Solo ke Jogja, Bandung, Jakarta kita gelorakan people power. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak sekedar hangat, tetapi sudah panas. Untuk memelihara kepanasan kepada Ustadz Ahmad Khozinuddin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, suasana kebatinan kita, baik yang hadir di sini juga segenap rakyat Indonesia yang punya kesadaran atas kondisi bangsa ini. Tentu saya ingin katakan bahwa suasana kebatinan kita hari ini prihatin, cemas, sekaligus marah. Kenapa prihatin? Karena seluruh kerusakan itu terjadi di depan mata kita. Bahkan kita juga turut menjadi korbannya. Tapi kerusakan itu dibalut seolah-olah sebuah prestasi. Dan bahkan yang paling prihatin adalah ada putusan pengadilan dari Pengadilan Tinggi Semarang yang menganulir vonis bagi Gus Dur sebagai mengedarkan kabar bohong, tapi diganti hanya menyebarkan kebencian. Artinya apa? Ijazah presiden yang palsu itu patut kita sematkan sebagai benar-benar palsu karena bukan bohong. Ya. Karena itu kita prihatin. Dan yang kedua, kita cemas. Cemas dengan masa depan bangsa kita. Bagaimana dengan nasib masa depan bangsa kita? Saya ingin mencoba untuk mengambil istilah yang sifatnya ke depan. Kalau sebagian orang mengajak kita untuk tidak melupakan founding father kita yang mendirikan bangsa ini, justru saya ingin katakan sesungguhnya kita mendapatkan amanah dari anak cucu kita untuk menjaga bangsa ini agar bangsa yang bernama Indonesia ini sampai kepada mereka. Saya khawatir, cemas bangsa yang dimerdekakan oleh founding father kita, yang dititipkan anak cucu kita, rusak di tangan kita dan tidak sampai kepada anak cucu kita. Itu membuat kita semua tentu saja cemas. Dan kemarahan itu tentu saja layak untuk kita sampaikan, karena kalau dalam Islam marah dan benci itu harus disandarkan pada syariat. Kalau ada pemimpin yang zalim, itu kita harus marah atau bahagia? Kalau ada pemimpin ijazahnya palsu, kita harus marah atau tersenyum? Kalau ada orang yang bohong tentang ya SMK dan seterusnya, kita marah atau kita tersenyum? Marah itu alamiah.
Ya, yang kedua, kondisi faktual yang ada hari ini memang kita sadari tidak lepas dari sebab akibat pada kondisi sebelumnya. Tentu yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita bicara resolusi. Apa resolusinya? Makanya tidak perlu diperdebatkan, ada 3 jalan, dan 3 jalan itu silahkan kita lakukan perubahan ini dengan 3 jalan ini tanpa mengesampingkan satu pada yang lain. Bagi sebagian yang menganggap masa depan kita akan diperbaiki dengan Pilpres, dengan pemilu 2024, ini memang salah satu jalan. Tapi tidak bisa kemudian menghalangi jalan yang lain, termasuk people power ini. Kenapa? Tidak ada satupun yang dapat menjamin Pilpres dan pemilu 2024 benar-benar terjadi. Takbir! Yang kedua, jalan people power. Nah, sebelum kita bertanya rakyat kapan people power, semestinya pertanyaan ini pertama kali kita tanyakan kepada DPR. Kapan DPR memakzulkan Jokowi? Takbir! Sebab kalau hak angket dipergunakan oleh DPR, ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat, dan berujung pada pemakzulan presiden di MK, rakyat tidak perlu capek-capek. Lebih dekat. Tidak perlu capek-capek. Karena apa? Suasana kebatinan kita, aspirasi kita, kehendak kita diwakili oleh DPR. Karena itu saya sependapat dengan keinginan Prof. Denny agar segera DPR mengaktifasi hak angket untuk memeriksa 3 hal yang telah disampaikan oleh Prof. Denny, ditambah 1, yakni tolong periksa ijazah Jokowi asli atau tidak. Takbir. Dan yang ketiga, ini adalah jalan people power. Nah, people power itu adalah follow up dari mancetnya DPR. Kalau DPR sudah bekerja menggunakan mekanisme di DPR untuk mengontrol eksekutif, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, maka kita bisa menunggu dan duduk manis. Tapi faktanya apakah DPR melakukan itu? Karena itu kita juga punya hak konstitusional untuk melakukan apa yang disebut dengan people power. Jadi ada lewat pemilu, ada lewat DPR dan people power, dan terakhir lewat dakwah. Dan dakwah ini juga penting. Kenapa? Jangan anggap dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu sepele. Karena kekuatan people power ini tidak akan makin membesar kalau tidak kita terus gelorakan. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita katakan yang sejujurnya bahwa presiden ini bermasalah. Jangan pura-pura, jangan mengatakan negeri kita baik-baik saja. Kita katakan dengan tegas bahwa negara kita sedang bermasalah, butuh perubahan, rakyat harus bergerak. People power, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tulisan beliau sering menamai dirinya sastrawan politik. Tetapi hari ini kita mendengar beliau adalah orator dan singa podium politik. Bapak sekalian, tadi beberapa pembicara sudah menyampaikan soal people power. Kita tampilkan sekarang jurnalis senior kita, penulis senior kita, Bapak Rizal Fadilah, yang barangkali akan lebih atau sedikit menyampaikan bagaimana cara praktis tetapi sistematis untuk terjadinya people power tersebut. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah kita berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka bersiap-siap melakukan people power. Kapan mulainya people power? Hari ini mulai. Berproses terus. Kalau saya memprediksi September, Oktober puncak people power. Kenapa demikian? Karena di situ ada 30 September PKI. Rezim ini rezim setuju. Rezimnya rezim yang sudah al-ghayah tubariru al-wasilah.
menghalalkan segala cara. Itu rezim PKI namanya. Maka September 30 isu itu menjadi puncak. 1 Oktober kesaktian Pancasila. Ini hari ideologi. Karena ideologi Pancasila sekarang sudah dirusak, sudah digerus. Baik implementasi maupun misi penggantian ideologi ini. Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 adalah makar ideologi. 1 Oktober kesaktian Pancasila, kita pertahankan Pancasila berbasis kesepakatan bangsa. Bukan kemauan sekelompok orang, bukan kemauan partai politik penguasa yang dalam anggaran dasarnya menyatakan misi partai, tugas partai adalah mempengaruhi penyelenggara negara dengan Pancasila 1 Juni 1945. Itu makar. Partai penguasa kita makar ideologi. Maka pada 1 Oktober adalah momentum untuk mempertahankan Pancasila sebagai komitmen kita bersama. 5 Oktober adalah hari TNI. TNI sekarang ditantang untuk maju, bukan sedikit mengambil posisi, tapi silahkan banyak majunya untuk mengambil posisi bersama rakyat, mengembalikan lagi kedaulatan rakyat yang selama ini sudah diambil oleh tirani, oleh oligarki, oleh oklokrasi atau mobokrasi, yaitu pemerintahan rakyat yang digalang, tapi sebenarnya mereka adalah gerombolan-gerombolan yang dibayar. Ini bentuk pemerosotan dari sistem bernegara kita. Maka saatnya mengembalikan kedaulatan rakyat itu. Rebut kembali kemudi kapal bangsa. Karena kapal bangsa dikemudikan salah arah sekarang ini. Harus direbut kembali. Linier pemilu, tapi kita skeptis. Non-linier, people power. People power. People power. Itu konstitusional, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan takut. Itu tadi sudah disebut, bukan makar, bukan makar, konstitusional. Hayo kita mulai bergerak. Tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan, atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Dua-duanya people power yang menjadi penyebabnya. Nggak ada lagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus merebut kemudi kapal bangsa ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 20 Oktober, hari pelantikan Jokowi 2019. Maka Oktober itu juga yang kita sebut tadi, hari turunnya Jokowi. Ini menjawab pertanyaan. Rakyat bertanya, kapan people power? Mulai sekarang jawabannya. Saat rakyat tidak bertanya lagi, tapi saat rakyat berbuat, bergerak, bertindak, melangkahkan kaki, melakukan people power. Saudara-saudara sekalian, insya Allah dari ruang ini kita mulai. Insya Allah
kekuasaan itu dipergilirkan. Wa tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Kejayaan itu dipergilirkan di antara manusia. Sekarang rezim tirani, rezim oligarki, rezim obokrasi, rezim Jokowi sedang berjaya. Besok hina dina akan berada di tempat yang paling bawah. Bukan hanya turun, tapi akan berbaju oranye, masuk ke sel, di penjara, saudara-saudara sekalian. Hayu turunkan, hayu penjarakan, karena dosa-dosa politiknya sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali dosa-dosa politiknya. Sekelas Jokowi tidak terlalu berat, saudara-saudara sekalian. Banyak penguasa-penguasa yang lebih hebat, lebih dikjaya, lebih luar biasa. Oleh karena itu, ayo sama-sama mulai saat ini melangkahkan kaki, jawab pertanyaan itu dengan sekarang juga kita mulai. Ayo, sekarang juga kita mulai. Sekarang juga kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus sekali lagi untuk beliau. Ini bulan Juni, Bapak sekalian. Juli, Agustus, September. Tinggal 3 bulan lagi, saudara. Baiklah. Lebih cepat lebih baik begitu. Baiklah Ibu sekalian, kita lanjutkan pembicara yang berikutnya. Bang Egy Sujana, yang tadi Bang Saganda nanti setelah Bang Egy. Bapak Dr. Egy Sujana yang ingin menyampaikan sedikit tadi sempat menyampaikan kepada kami perspektif tauhid di dalam penegakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dipersilakan Bang Edi. Terima kasih Mas Rusdiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Apa artinya? Artinya presiden kecil. Takbir. Presiden, gubernur, menteri, bupati, siapapun kita, yang besar hanya Allah. Inilah yang kurang selama ini dalam perspektif tauhid, membesarkan Allah, menghadirkan Allah dalam berbangsa dan bernegara. Kehadiran Allah dalam konteks berbangsa dan bernegara secara normatif sudah sangat eksis. Pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan dengan sangat jelas, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Dijawab dalam mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa. Maka oleh karena itu, dasar negara kita diabadikan dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konstruk undang-undang tidak ada disebut nama Tuhan lain kecuali Allah. Sejarah bangsa kita, kalau kita mau jujur,
Dulu kita ini tidak dikenal siapa Indonesia itu. Filosofis, psikologis, sosiologis yang berlaku, yang dihayatinya waktu itu adalah animisme. Berkembang menjadi politeisme, sehingga banyak sinkretisme. Itu fakta sejarah. Tapi lewat proses dakwah, lewat proses tokoh-tokoh umat Islam saat itu, kalau boleh diklaim saatnya Wali Songo, kemudian muncul Partai Masyumi, yang kumpulan dari partai-partai Islam bergabung menjadi satu di dalam konteks Masyumi. Berubahlah perjalanan sejarah itu yang tadi sudah saya sebut dalam Undang-Undang Dasar 45. Maka persepsi kita dalam berbangsa negara ini dikacaukan oleh mereka. Kita ini bukan negara agama, kita ini bukan negara Islam, kita ini disudutkan menjadi terorisme, menjadi sangat fundamentalis dan lain sebagainya yang menyakitkan pada diri kita. Padahal sesungguhnya secara normatif harusnya hukum Islam sudah berlaku. Apalagi pernah ada dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali lagi kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Asumsinya apa? Dalam fakta, bukan sekedar asumsi, fakta. 10 tahun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak berlaku. Yang berlaku Undang-Undang RIS 1949 itu, kemudian Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 selama 9 tahun. Jadi 10 tahun Pancasila dan UUD 45 tidak berlaku. Maka dengan rasa hormat saya dengan Soekarno, walaupun saya tidak sependapat dengan dia, tapi dalam hal ini dia cerdas dan bagus menyelamatkan bangsa. Bangsa ini dikembalikan lagi kepada dasar yang mendasar adalah Pancasila dan UUD 45 dengan dasar tauhid. Karena di dalam Piagam Jakarta sudah disebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak ada yang lain. Itulah yang diberlakukan karena dalam konteks dekret 5 Juli 59 itu dijiwai semangat Piagam Jakarta. Artinya tidak hilang Piagam Jakarta itu. Dialah yang menjiwai Undang-Undang Dasar 45 ini dengan segala rentetan sejarah tadi. Oleh karena itu jangan kita dibodohi oleh keadaan, diputer secara ideologis bahwa kita dia menjadi sekuler. Sekuler luar biasa, dan kita bayar. Anak didik kita bayar sekolah SD, SMP, SMA, universitas di bawah Kemendiknas. Sebelah sini Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, dulu sekarang UIN di bawah Kementerian Agama. Ini sekuler, memisahkan agama dengan keduniaannya. Oleh karena itulah hasil daya didik 77 tahun kita merdeka, 7 kali ganti presiden. Tidak ada satupun presiden dan kesadaran rakyat untuk menegakkan hukum-hukum Islam. Tidak ada. Bahkan hari ini, kalaupun saya bicara begini, dianggap ekstrim, dianggap koridornya sudah tidak sejalan. Walaupun ada banyak partai Islam, kita lihat sejarah dengan perspektif Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Yang mana yang lurus itu? Siratul ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Siapa sebelum kamu? Dalam konteks kenabian, ya tentu Nabi Muhammad lebih dulu. Nabi Muhammad siapa sebelumnya? Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam. Dan itu semuanya ihdinas siratal mustaqim. Allah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka itu kesesatan, kemurkaannya. Nah, kalau dalam konteks politik, tahun 55 mulai ada partai, cuma ada 3 partai. 1 PNI, 2 Masyumi, 3 PKI. Pertanyaan seriusnya, PNI mana turunannya? PDIP. Kemudian
Masyumi kemana turunannya? Pecah-pecah. Ada PKS, ada P3, ada PAN, ada macam-macam. Sekarang ada Partai Umat, ya toh. Itu cikal bakalnya pasti dari Masyumi. Lihat sejarah. Nah, pertanyaan untuk PKI, kemana si PKI ini sekarang? Di mana PKI itu sekarang? Jelas jawabannya di PDIP. Kenapa kita tidak berani bicara kebenaran ini? Itulah yang dimaksud tadi Kang Dedi, dimaksud Fadilah, dimaksud semua yang tadi sebelum pencara saya ini, itu politik gaya baru. PKI gaya baru. Ini yang sedang merasuk kepada kita. Maka oleh karena itulah saudara, ini harus kita jawab dengan tauhid. La ilaha illallah. Semuanya. Lagi. Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya tidak boleh ada yang ditakuti selain Allah. Tidak boleh ada yang berkuasa. Yang pantas jadi Tuhan cuma Allah. Maka turunan berikutnya, Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang harus memperlakukan hukum Islam di Indonesia? Jawaban Undang-Undang Dasar 45 pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 UUD 45. Jawabannya adalah Presiden dan DPR yang membuat hukum di negeri kita ini. Tapi presidennya sudah 7 kali ganti presiden, DPR-nya, MPR-nya sudah ribuan berganti. Hingga hari ini hukum Islam tidak tegak. Itu mengapain mereka jadi presiden dan DPR tapi tidak komit, tidak menghadirkan Allah dalam konteks keindonesiaan. Padahal kalau 100% hukum Islam itu diukur, 75% sudah berlaku. Satu keluarga sudah berlaku 25%. Sebelumnya per individu 25%, seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya itu. Kalau keluarga itu hukum waris, talak, rujuk, ada bahkan pengadilannya, pengadilan agama sudah ada. Kemudian kemasyarakatannya, perbankan untuk tidak riba, ada bank muamalat, ada bank-bank syariah. 75% hukum Islam sudah berlaku. Tinggal 25% lagi yang berkaitan dengan hukum pidana, tata negara, dan hubungan internasional. Perspektif Islam belum masuk di situ. Karena kita terjegal oleh batasan ideologis yang dikacaukan. Kalau kita menjalankan Islam yang benar, dianggap anti Pancasila. Dan saya alami sejarah itu. Saya pimpin HMI yang melawan rejim pada waktu Soeharto. Di penjara juga untuk itu. Masih kuat Soeharto tahun 86 saudara-saudara. Pecahlah HMI sampai hari ini. Saya bersyukur yang saya pimpin HMI MPO masih hidup dan sehat dan terus melawan. Ini bukti sejarah kita harus melawan. Dan kalau kita melawan, Allah berjanji, ya ayyuhallazina amanu intang surullaha yansurkum wa yusabit adamakum. Itu janji Allah. Hai orang beriman, kalau kamu mau membela agama Allah, maka Allah pasti bela kamu, pasti. Dan Allah kuatkan kedudukanmu. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa 25% hukum Islam belum bisa berlaku? Karena harus diperjuangkan. Takut kiai, ulama, tokoh-tokoh partai politik yang berbasis Islam semuanya bisa dibeli. Itu persoalan seriusnya, saudara. Dibeli, saudara, atau ditakuti keluarganya dan lain sebagainya, bisnisnya yang dikebiri. Saya ngalami itu semua, tapi saya tetap lawan. Walaupun di penjara ruangan 1x3, coba banyak tikusnya, maka disebut sel tikus. Ya, kalau malam tuh kecoa pada keluar dari WC, bahkan tikus keluar begitu. Kita gimana mau sholat? Najis itu. Tapi itulah kita perlawanan terus. Jadi bukan kita nggak berjuang, berjuang terus. Nah, pertanyaan seriusnya, sesuai juga dengan pertanyaan tadi tentang people power, itu nggak usah dijelaskan lagi, mereka tadi sudah jelaskan. Saya di penjara karena itu. Saya bela Prabowo karena Prabowo dicurangi. Saya berani katakan saat itu 2019 bulan April, ini pemilu curang dan dipastikan akan curang lagi untuk yang sekarang ke depan ini.
Bayangkan sebelum pemilu terjadi, 800 orang mati KPPS. Kita demo di Bawaslu, 9 orang mati, termasuk anak-anak. Dan terus sampai ada KM 50, mati juga. Jadi pembunuhan seperti ini ciri khas pemimpin yang dilakukan oleh Fir'aun. Ada dasarnya surat Al-Qasas ayat 4, Jungto ayat 39. Ya, karena ini bukan pengajian, saya kasih tahu aja, Anda baca sendiri. Ya, ya. Oleh karena itulah saudara-saudara, di dalam konteks kita berpolitik, jangan lagi pisahkan agama dengan politik. Jangan lagi kita tergerus oleh politik identitas yang mereka lakukan. Yang nggak boleh itu memalsukan identitas, ijazah palsu, orang tua palsu. Ini yang nggak boleh. Kalau politik identitas kita Islam, izhadu bi ana muslimin. Justru itu perintah Allah, tunjukkan kamu itu muslim. Ya. Kita sering tidak sadar antara panggilan azan ayalah sholat dan ayalah falah. Apa hubungan sholat dan menang coba? Kita udah berkali-kali, beribu kali dengar azan, dipanggil, nggak datang ke masjid, apalagi subuh. Mana yang sholat subuh di masjid? Nggak ada, jarang. Ya gimana mau menang kita? Oleh karena itu, tidak bermaksud kita mendegradasi, tapi persiapkanlah dengan pemahaman tauhid yang benar, bahwa negeri Indonesia adalah negara tauhid. Siapa yang bisa bantah saya? Pasalnya ada kok, logika sejarahnya ada, filosofisnya ada. Ya. Jadi dalam perspektif hukum, sosiologi, psikologi, dan yuridisnya udah mendukung tegaknya hukum Islam. Persoalannya persepsi pemimpinnya, kesadarannya, pentaatannya tidak sama dengan yang ada dalam Quran dan Pancasila itu sendiri. Maka hari inilah people power yang saya maksud, atau dalam kepala saya, kesadaran kita disamakan dulu dengan persepsi yang sama, dan barulah pentaatan kita sama. Kalau canangkan gerakan saya, kan kita ini versinya masing-masing. Tanggal 10 Agustus kita akan bergerak. Dari versi saya, mahasiswa buruh, saya sekarang menguasai jalur buruh lewat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Insya Allah tanggal 10 Agustus akan bergerak, insya Allah. Ya, kalau kelamaan itu kan agenda saya, kok mulai sendiri? Kapan kau mulai? Jangan nyuruh-nyuruh orang, nyuruh sendiri bikin. Bisa nggak kau? Nah, saya ukur diri saya dan kawan-kawan, insya Allah kesiapannya 10 Agustus. Dan terus berkelanjutan seperti Pak Adinda Rijal sampaikan tadi. Maka oleh karena itu, apakah kalau kita mau cepat besok, boleh? Siapa yang siap? Siapa korlapnya? Bagaimana? Apa amunisinya dan lain sebagainya? Ya, Anda 3 hari aja belum tentu kuat. Nggak makan, nggak apa. Apalagi seminggu, apalagi sebulan. Siapa yang siap coba? Nggak ada, jujurlah kita. Ya, oleh karena itu, kalau sepakat kita mulai 10 Agustus. Kalau yang mau duluan silahkan, kita nggak boleh halangi. Tapi yang mau tanggal 10 atau sebelumnya atau sesudahnya, jangan diketawain atau bilang lambat. Ente kalau cepat ya cepatnya sendiri. Oleh karena itulah saudara, gerakan kita terukur dengan jelas dan sistematis bahwa kita kembali kepada UUD 45, maknanya kembali menegakkan hukum Islam. Itu lebih punya nilai, lebih punya nilai ibadah, tidak terpisah dengan keduniaan. Untuk apa kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah jelas. Oleh karena itu, kita harus dalam diri kita harus menghadirkan Allah dalam berbangsa dan bernegara. Karena Allah belum hadir. Apa buktinya? Hukum-hukum Allah belum berlaku. Misalnya yang koruptor, mestinya dipotong tangannya, nggak usah pakai retokir lain. Dan yang lain-lainnya. Islam itu eksekutorial. Tidak ada filosofis penjara dalam Islam. Karena Islam itu eksekutorial. Dibunuh, bunuh lagi. Dijinahi, dirajam. Dicuri, dipotong. Selesai. Oleh karena itulah saya diingatkan waktunya. Ya. Waktunya 2 kali diingatkan. Yang ketiga kali saya ingatkan. 10 Oktober, mari kita bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Egi Sujana.
memberikan perspektif yang lain kepada hadirin. Ibu-bapak sekalian, masih ada dua pembicara kita. Maksud saya yang duduk di depan, kepada Bang Saganda Nainggolan yang tidak pernah kapok menjadi aktivis. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Moderator, Mas Lus. Ini adiknya teman saya kuliah di ITB. Jadi dia saya tahu sejarah saya ketika menjadi mahasiswa. Ini termasuk adiknya juga. Jadi dua adiknya ini teman saya aktivis di ITB dulu. Yang saya muliakan Pak Mudrik, Sangido, panjang umur selalu. Semoga Allah memberi kesehatan selalu buat Mas Mudrik. Pada Pak Amin juga sehat selalu, Pak Amin Rais. Di antara kita semua yang hadir di sini, satu-satunya arsitek revolusi cuman Pak Amin. Yang lain pernah mendesain, tapi tidak pernah menjadi arsitek revolusi. Kalau kita lihat sejarah 98, maka seluruh Google akan mengeluarkan nama siapa pimpinan reformasi dan revolusi 98, itu Pak Amin Rais. Teman-teman para pembicara lainnya dan pembicara teman-teman yang aktivis yang datang bersama kita di sini, Pak Andi Kurniawan, Pak Muslim Arbi, teman-teman lain dari Jawa Barat, Pak Sapri Soplian dan lain-lain. Ini semua saya sangat menghormati karena datang ke forum ini, seperti kata Pak Mudrik tadi, satu-satunya kunci daripada kemenangan itu adalah keberanian. Dan yang datang kemari insya Allah pasti berani. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Dalam rangka 26 tahun umur Mega Bintang ini, kita datang kemari, kita mengenang. Penting mengenang itu. Dari tadi belum ada yang bicara mengenang itu. Saya ingin mengenang. Karena saya ini tahun 80-an udah ke rumah Mas Mudrik. Ketika saya jadi aktivis di ITB, sebelum saya ke Yogyakarta ketemu teman-teman aktivis di Jogja, saya mampir Solo. Dan pada saat Mega Bintang ini berdiri, saya termasuk yang begitu mengagumin Mas Mudrik waktu itu. Karena teman-teman harus tahu, pada saat itu kekuasaan Soeharto itu 1000 kali lebih kuat daripada kekuasaan Jokowi. Itu saja tumbang. Ya, tumbang. Gampang lah Jokowi mah. Ini bicara Soeharto dulu. Di Solo dan di Jawa Tengah semua gedung-gedung dicat kuning. Kuningisasi. Dan semua orang tidak ada yang berani kecuali namanya Mudrik Sangido. Saya saksi sejarah. Kenapa kesaksian-kesaksian ini penting kita ungkapkan? Supaya kita tahu yang disebut dalam teori reclaiming. Reclaiming itu mengklaim. Ya. Jadi kalau orang bilang siapa yang menumbangkan Soeharto? Ya tokoh-tokoh Islam. Mas Mudrik, Pak Amin Rais. Persoalannya kemudian orang bilang Orde Baru ternyata lebih baik daripada Orde Jokowi. Ya itu nggak apa-apa. Tapi pada saat itu, ya kembali kita flashback di 26 tahun yang lalu, tindakan Mas Mudrik ini adalah tindakan yang dilakukan juga pada zaman dahulu kala oleh founding fathers. Jadi yang berjuang di zaman dulu juga adalah orang-orang yang berani melawan Belanda. Dan siapa mereka? Mereka juga adalah tokoh-tokoh Islam secara mayoritas dan menyuarakan teriakan-teriakan takbir seperti yang tadi di teman-teman sampaikan.
berani menurut Mas Mudrik adalah kunci. Tapi yang kedua, kita penting reclaiming, mengklaim sejarah. Sejarah itu tidak boleh diklaim orang lain sehingga kita dituduh sebagai teroris, radikal-radikal, politik identitas, dan lain-lain. Narasi-narasi itu hanya bisa kita lawan kalau kita tunjukkan fakta-fakta seperti sekarang, bahwa yang berjuang untuk bangsa Indonesia ini sejak tahun-tahun 1600 ketika Portugis datang dan kemudian Jan Pieter Soenkun datang ke Indonesia menjajah, hanya orang-orang yang meneriakkan Allahu Akbar. Orang-orang banyak tidak tahu. Saya sebutkan tadi kepada Edi Mulyadi di dalam mobil, yang namanya Pangeran Dipanegoro itu marganya adalah Sebu Bakar. Orang tidak tahu karena sejarah disembunyikan oleh penulis-penulis sejarah. Yang namanya Imam Bojol, tuanku Imam Bojol adalah Sihab marganya. Dan cucu-cucunya sekarang jadi Habib Rizik Sihab, berjuang dari zaman Belanda. Dari dulu itu yang melawan Portugis dan Belanda adalah kita umat Islam. Jadi sejarah itu jangan dilepas. Seolah-olah orang bilang perjuangan cuman 5-10 tahun dari orang-orang yang mengaku menulis sejarah, teriak-teriak di Menteng dan proklamasi itu. Komunis datang ke Indonesia 1917 adalah kejahatan terhadap perjuangan Indonesia. Perjuangan Indonesia itu dimulai, perjuangan nasionalisme itu oleh Cokro Aminoto. Dalam sejarah yang dia kerja di CDC, CDC itu adalah sedikit elit di Amerika yang menangani tentang penyakit. Jadi kayak kemarin COVID dan lain-lain, dia lagi nonton kita, dia bilang kan kalau kalian menang, saya pulang ke Indonesia bawa teman-teman semua. Teman-teman sekalian, meluruskan sejarah. Jadi saya usulkan, pertama istilah Mas Mudrik berani, kita sudah melewati itu semua. Sebenarnya saya di penjara udah 4 kali Mas Mudrik, bukan 2 kali. Ya, pertama kali saya mengorganisasikan 10.000 mahasiswa di ITB bersama masyarakat tahun 87 Desember minta Soeharto diturunkan. Jadi buat saya minta Jokowi diturunkan itu udah bahasa yang lebih halus, itu lebih mudah buat kita. Kerumitannya adalah demokrasi memang membuat kita tidak seperti zaman Soeharto. Karena demokrasi kita terpecah antara yang mau menurunkan Jokowi dalam pengertian tetap konstitusional kata Bung Taufik tadi, tapi kita sebagaimana Pak Amin tahun 98, tapi ada juga yang kita harus mendukung election, di mana seperti saya saat ini mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Tapi jangan bilang Anies Baswedan tidak seperti kita. Saya kasih tahu kepada siapapun orang yang mengizinkan pemakaian tempat untuk mendirikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia tanggal 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi adalah Dr. Anies Baswedan. Itu orang nggak tahu. Ditekan oleh seluruh kekuatan intelijen supaya Anies tidak memberikan tempat kepada Pak Gatot, Pak Din, dan Pak Amin dan lain-lain yang ada di situ. Tapi Anies bilang pakai itu tempat. Proklamasi, Tugu Proklamasi. Jadi supaya orang tahu sejarah, dia itu memang dari dulu juga pemberani. Cuman yang penting dari Pak Anies ini yang saya mau masukkan kepada hal ketiga yang kita penting catat adalah yang disebut sebagai kesabaran revolusioner. Bahasa kesabaran revolusioner ini saya sendiri suka nggak sanggup. Karena buat saya masuk penjara ke penjara, saya lebih siap. Ya, tapi kadang-kadang mungkin karena orangnya seperti saya ini orang yang temperamental, orang yang ketakutannya udah hilang dan lain-lain. Tapi mungkin benar orang-orang yang tipenya seperti Anies, yang dia mempunyai kesadaran revolusioner. Kesabaran revolusioner ini dia melihat gelombang, ya.
Seperti Habib Rizik sekarang kita lihat, dia punya kesabaran revolusioner. Dia sudah marah lihat situasi ini, tapi dia tetap tenang di Petamburan. Nah, yang ketiga tadi maksud saya ini kita catat dalam permainan kita ini adalah kesabaran revolusioner. Kesabaran revolusioner ini seperti Bung Egy tadi bilang, buruh akan mengepung Jakarta tanggal 10 Agustus. Ya kita tidak usah mendelegitimasi gerakan itu. Ini yang saya sebut kesabaran revolusioner itu bagaimana melihat gelombangnya dan bagaimana kita mengatur permainan. Jadi apa yang kita hebohkan di dalam forum ini tentang people power harus diorganisasikan dalam langkah-langkah yang tidak boleh diketahui oleh intelijennya Jokowi, bukan intelijennya kita. Kalau intelijen yang pro kita nggak apa-apa, tapi intelijen pro Jokowi kan bahaya. Tapi gerakan-gerakan ke arah sana kita tetap siapkan. Nah, yang keempat yang penting adalah kita harus percaya pada destiny, pada takdir Allah. Itu yang orang seringkali lupa. Ya, kita berbuat, Allah yang menentukan. Saya bukan ulama seperti Egy Sujana yang bisa menerjemahkan dalam bahasa Al-Quran. Ya, tapi di dalam teori-teori social movement, baik social movement dalam pengertian lama maupun new social movement, yang saya termasuk ahli di dalam ilmu itu, ilmu tentang pergerakan sosial, orang-orang barat itu tidak memasukkan sama sekali unsur kehendak Allah itu. Nah, memang kita harus melihat bagaimana ulama-ulama melihat tanda-tanda. Ya, ada ulama-ulama yang datang ke saya bilang tanda-tanda rusuhnya udah dekat. Ya, mereka datang dari Lombok, 6 orang datang ke rumah saya. Ya kan, Tuan Guru datang bersama teman saya Katibul Umam Wirano, dia sekarang di Naksabandia, datang ke rumah saya. Mereka mengatakan dapat petunjuk dari Allah bahwa ada akan potensi pecah belah bangsa yang sangat besar. Nah, tapi dalam bahasa lain seperti Egy dan lain-lain mungkin bisa melihat bagaimana destiny itu, bagaimana takdir Allah itu akan datang. Karena tugas kita sebagai manusia tentunya adalah menjemput takdir Allah itu. Nah, ini yang kita harus lihat semua rangkaiannya. Tapi kembali kepada poin kita di sini, ya saya dan teman-teman semua yang ada di sini tentu adalah adalah orang-orang yang sudah merelakan, mewakafkan diri kita pada perjuangan. Tidak ada pun satu yang saya ragukan di sini, ragu, ya. Tidak ada. Saya datang kemari dulu pas Pak Mudrik undang acara apa kemarin? Kita Mas? Ya, sama Rocky dan lain-lain. Ya, itu juga saya lihat teman-teman di Solo ini tidak satu jengkal pun mundur dari keberaniannya. Ini berani sudah. Ya, tapi kita harus lihat lawan kita buat apa. Lawan kita itu yang sering saya sebut sebagai mereka itu punya kekuatan Russian operation. Russian operation ini adalah kemampuan cuci otak propaganda yang dilatih di Rusia. Dapat laporan kepada saya, jadi orang-orang itu dilatih di Rusia ya untuk cuci otak melalui propaganda media, buzzer, influencer apa segala, supaya kelihatan setiap ada kesalahan Jokowi tetap Jokowi sebagai penyelamat. Ya, lihat misalkan di mana-mana gelombang jalan rusak. Di Lampung, di Jambi, di Medan, di Semarang, apa jalan-jalan rusak. Jokowi dengan santainya naik apa? Naik mobil presiden. Dan dia akhirnya dianggap sebagai apa? Sebagai pahlawan. Padahal dialah otaknya karena dia presidennya. Kerusakan-kerusakan apapun. 349 triliun uang negara dikorup di skandal paling besar. Saya kasih tahu Pak Amin waktu kita menggulingkan Gus Dur, quote and quote menggulingkannya, itu berapa korupsi Gus Dur di Bulog Gate? 30 M. Ini 349 triliun. Tiba-tiba Jokowi jadi pahlawan karena orang-orang Russian operation bekerja melalui cuci otak di media sosial bahwa Jokowi telah memerintahkan Mahfud MD untuk membongkar. Bongkar apa? Bongkar diri kamu sendiri dong membongkar. Karena
sama seperti Gus Dur, ya, Habibie, kasus Bank Bali dan lain-lain itu juga tumbang karena dia dianggap penanggung jawab. Dalam teori leadership, Jokowi tidak boleh mengatakan bahwa dia di luar itu, dia bagian daripada itu, orang dia pemimpinnya. Pembuatnya. Nah, terakhir teman-teman sekalian, dalam konteks kekinian, saya ingin kita melihat pikirannya Denny Indrayana. Pikiran Denny Indrayana itu tentang pemakjulan sudah mewakili dua pikiran dari profesor ahli hukum tata negara. Ya. Satu Denny, yang kedua Jimli Asidik. Jimli Asidik memang agak beda dengan Denny. Jimli Asidik bilang Jokowi bisa dimakjulkan melalui kasusnya PK Muldoko. Tapi Denny Indrayana lebih luas lagi, bukan hanya PK Muldoko, tapi cawe-cawe Jokowi. Nah, saya tadi bilang kepada Bung Taufik agar ada konferensi ahli-ahli hukum untuk menyatakan bahwa Jokowi itu sudah pantas dimakjulkan. Waktunya, Bang. Ya, dengan itu maka kemudian bisa kita sebagai orang-orang pengorganisasian bisa mengorganisasikan langkah-langkah people power tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saganda. Ibu Bapak sekalian, kita sampai pada pembicara yang terakhir yang hadir, yang duduk di depan. Kalau tadi disebut sebagai arsitek revolusi oleh Bang Saganda. Nanti kalau memungkinkan waktunya ada penangkap dari audien dan sudah ada 2 yang mendaftarkan. Ibu Bapak sekalian, kita ikuti narasumber yang terakhir, senior kita, guru bangsa kita, kepada Bapak Profesor Dr. Haji Amin Rais. Dipersilakan. Aplaus untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala washabihi ajmain. Saudaraku dan para rekan yang saya hormati, saya cintai, kita sudah mendengarkan banyak masukan yang saling mengisi, saling perkuat kesepakatan kita bahwa kemungkinan besar memang seperti di belakang ini ya, diperlukan sebuah people power ya. Nah, dalam Undang-Undang Dasar kita ya, itu bab 1 bentuk dan kedaulatan, pasal 1 itu berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kalau DPR, DPD, MPR sudah ndelosor ya, sudah tidak mau angkat kepala lagi, betul-betul mengkhianati rakyat yang telah memilihnya. Kemudian saudara kita Joko Widodo, ya, ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, ya, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Ya. Nah, saya tidak bisa panjang lebar, tapi begini. Ya. Ini presiden yang ke-7 ini ya, itu memang sudah melakukan banyak sekali langkah-langkah yang menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Saya nggak akan mengulang telah disampaikan tadi pembicara-pembicara yang memang sesuai dengan keahliannya. Ya. Nah, sekarang terpulang kepada kita. Ya. Menurut saya umat Islam Indonesia itu sedikit banyak agak lupa bahwa perintah jihad fisabilillah itu jelas sekali ya, tertera dalam kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quranul Karim. Ya. Jadi nanti kalau
sekalian ada pulang dibaca. Jadi 111 atau itu berbunyi Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bima alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. 112 itu At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amruna al-munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Jadi saya mengatakan sudah tinggi waktunya ya, kita di setiap masjid menjelang subuh, setelah subuh, menjelang zuhur, setelah zuhur, bukan dalam adzan atau qomat, itu haram ya. Jadi kita perlu gandengkan bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu tetap itu sudah baku ya. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad ya. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali ya. Yang kita hadapi ini kan kecil ya. Manusia itu cuma debunya debu dibandingkan Allah Rabbun Nas, Rabbus samawati wal ardh, Rabbul alamin ya. Jadi ini kita berjihad sambil riang gembira. Adapun kapan sudah kita mulai awalnya ini langkah-langkah yang konstitusional dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Kita mulai ya. Jadi saudaraku, tidak ada sedikit pun alasan untuk meledakkan people power. Ya. Ini saya punya buku ya, Jokowi People Power. Jadi kalau mereka menang dengan people power, mengapa kita tidak boleh ya? Jadi people itu syah menurut Undang-Undang Dasar, menurut demokrasi, menurut konstitusi kita ya. Nah, jadi sekarang kita agendakan bagaimana pertama menghilangkan penyakit takut. Ya, itu pertama. Ya. Dan yang kedua, memang kita tidak boleh gerusa-gerusu. Sebaiknya nanti ada konektivitas dengan bapak-bapak TNI ya. Seperti sekarang ini tumpuan kita memang hanya pada TNI ya. Kepada polisi ya lumayanlah ya, tapi mungkin tidak sepenuhnya ya. Jadi para teman polisi, para intel yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopuran, kita sudah bersepakat insya Allah akan menggelar people power ya. Yang kita gelar nanti people power yang tidak usah meneteskan darah. Jadi nggak usah bakar-bakar ban, nggak usah lempari gedung pemerintah ya, tapi semua turun ya. Kemudian minta please Mr. Jokowi step down, stand down. You are not functioning as a good president ya. Jadi kemudian saya ingatkan ya, mengapa kita nggak boleh takut dalam At-Taubah 51 ya, dikatakan Qul la yusibana illa ma katabahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak mungkin kalian akan mendapatkan musibah, mendapatkan susah payah, mendapatkan segala hal yang tidak mengenakan kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena itu Allah adalah sesembahan kita, Allah adalah Tuhan kita, dan dengan itu dengan demikian hendaknya orang-orang mukmin bertawakul, berserah diri kepada Allah. Nah kemudian juga
ya, itu di dalam, mengapa kita nggak perlu takut, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi dalam surat An-Nisa itu dikatakan, saya baca, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya, artinya adapun orang-orang beriman itu bermujahadah bahkan berperang di jalan Allah. Sementara orang-orang kafir itu juga bermujahadah, berjihad bahkan berperang di jalan Tohut. Tohut itu setan, jin, macam-macam ya. Pokoknya sesembahan selain Allah ya. Karena itu Allah memberitahu kepada kita ya. Faqatilu awliya asy-syaitan. Karena itu hendaklah engkau hadapi, engkau lawan, engkau bahkan perangi ya wakil-wakil setan itu ya. Karena apa? Karena inna kaita syaitani karena dha'ifa. Sesungguhnya strategi, taktik, engineering, pelingkat-pelintut politik dari setan itu sangat dhaif ya. Jadi saudara sekalian, ini secara matematis kelas 2 SD ya. Kebatilan itu nilainya minus ya. Jadi kalau minus 4 ditambah minus 4 jadi minus 8. Sementara yang hak itu plus ditambahkan menjadi bertambah ya. Jadi satu kebajikan yang hak ditambah dengan satu kebajikan ya, jadi 2 ya, syukur tambah 3 ditambah dengan kebatilan seberapapun banyaknya insya Allah menang yang memegang kepada al-haq itu ya. Jadi kalau usah ragu-ragu ya, saya sudah punya punya paper ya, nanti saya serahkan ke panitia ya. Tapi yang jelas mari kita terus berserah diri kepada Allah. Allah tidak akan mengecewakan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Adapun orang-orang yang berjalan bermujahadah fi sabilina kata Allah ya, kami Allah pasti. Dalam ilmu nahwu itu ada lam ta'kid dan anna ta'kid. Jadi walladzina amanu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, kami Allah pasti menunjukkan jalan-jalan keluar yang kami tunjukkan. Kemudian wa innallaha Allah selalu bersama orang-orang muhsinin yang berbuat kebajikan. Jadi saya kira hanya itu ya, nanti soal teori-teori mengerahkan massa yang legal dan lain-lain itu nggak usah takut. Jadi Mas Polisi, Mas Intel, ya, we love you, ya, kita sama sebangsa setanah air, jangan membela kebatilan, jangan membela kerusakan, jangan membela, walaupun itu oleh seorang presiden, kalau memang brengsek dan busuk, ya mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.